Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-bab tsalisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Artinya bab yang ketiga menerangkan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu, itu bacanya, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Artinya doa itu tidak akan ditolak kalau diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bapak Ibu, kalau mau baca doa supaya doanya tidak ditolak sama Allah, maka awali dengan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mesti itu. Ya, jadi ada beberapa poin yang mesti dibawa sama Bapak sama Ibu kalau kita mau berdoa. Nah, di antaranya awali itu doa baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini ya, doa itu tidak akan ditolak kalau diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa kalau habis baca bismillahirrahmanirrahim baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, apa yang kita mau minta baru kita minta. Ya, jadi itu doa kalau belum diawali dengan basmalah, hamdalah, selawat, itu masih ada hijab. Ya, hijab itu artinya apa? Masih ada dinding penghalang. Ya, jadi antara orang yang berdoa dengan Allah itu masih ada dinding penghalangnya. Ya, jadi nanti dia ya tidak bisa sampai kecuali kalau diawali dengan baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat. Nah, kalau begitu barulah dinding penghalang tersebut diangkat. Ya, itu ciri kalau doanya mau diterima. Seperti itu. Ya, makanya di hadis la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Qala, lalu Rasulullah bersabda, wa inna ummati yatuna yaumal qiyamati wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya umatku mereka nanti akan datang pada hari kiamat sementara mereka berkata bismillahirrahmanirrahim, yaitu dia mengucapkan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi nanti digambarkan ya bahwa di akhirat itu ya umat-umat Nabi Muhammad ya kita nih ya mereka akan datang di hari kiamat sementara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Terus apa yang terjadi? Patatasaqalu hasanatuhum bil mizani. Ya, ternyata setelah mereka membaca bismillahirrahmanirrahim itu amal-amal kebaikannya semakin berat ditimbangan. Tuh, jadi amal-amal kebaikan ya umat Nabi Muhammad menjadi berat dengan sebab ya amalan itu diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya di dalam salah satu hadis dijelaskan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqtam. Setiap perbuatan-perbuatan yang baik dianggap bagus oleh agama kemudian tidak diawali dengan membaca bismillah, maka
dia itu kurang berkah. Bapak ibu makan, bapak ibu minum, tapi nggak baca bismillah, ya itu kurang berkah. Ada satu hadis yang baca, ya ada seorang laki-laki, ya dia pas nggak jauh dari Nabi, ya lagi makan, tiba-tiba ya udah tinggal sesuap, ya dia baru ingat belum baca bismillah, itu nasi sepiring, tinggal satu suap baru ingat belum baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang itu baca bismillah, ya bismillahi awalahu wa akhirahu, dibaca begitu, ya bismillahi awalahu wa akhirahu. Lalu Nabi lihat, ya di samping laki-laki itu Nabi tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Karena setan yang tadinya ikut sama-sama makan orang tadi, dia pas makan orang itu di akhir tinggal sesuap baca bismillahi awalahu wa akhirahu, ya lalu setan itu memuntahkan semua makanan yang sudah dimakan gara-gara orang itu baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Makanya Bu, Bapak, Saudara, kita kalau makan, kalau kita nggak baca bismillah, itu berarti ya, setan ikut makan bersama dengan kita. Tapi kalau kita baca bismillah, setan lari. Setan lari kalau kita baca bismillah, sehingga setan tidak bisa ikut nimbrung sama-sama makan. Kalau orang yang makan itu baca bismillahirrahmanirrahim. Seandainya udah di tengah-tengah baru ingat bulan baca bismillah, masih dianjurkan bacanya bagaimana? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ibu nih misalnya Bu, ya kan mestinya lagi mau makan baru baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang ya pas di pertengahan baru ingat, tadi lupa baca bismillah, udah di tengah udah setengah piring, ya Allah saya belum baca bismillah. Masih disunahkan baca bismillah, cuma bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Begitu Ibu, Bapak, Saudara, ya itu aturan mainnya. Kalau kita lupa baca bismillah di awal mau makan atau mau minum, ingat-ingatnya udah udah di tengah. Kemudian kalau seandainya udah habis baru ingat bulan baca bismillah, bagaimana? Ulang lagi makannya, karena kenyang, ya tapi kenyang gak berkah, ya kenyang sih Ustaz saya makan, ya tapi gak ada nilai keberkahan. Ada solusinya, ada di hadis tersebut di dalam kitab Al-Azkar, buah karya dari Imam Nawawi. Di sana dijelaskan kalau ada orang makan ternyata ya sampai habis dia lupa baca bismillah, udah selesai baru ingat, ya Allah udah baca bismillah. Kata Nabi, baca surah Al-Ikhlas. Ya Ibu makan dulu, ya udah habis piring, ya Allah belum baca bismillah. Nah bagaimana? Baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh begitu amalannya. Ya, jadi kalau dia lupa baca bismillah di awal, di tengah pun lupa sampai udah selesai, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Nah ini dikatakan bahwa di hari kiamat umatku ya itu menjadi amal-amal kebaikan menjadi berat ditimbangan. Kenapa? Ya karena dia awali membaca bismillahirrahmanirrahim. Marajah mawazin ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, senantiasa timbangan-timbangan umat Nabi Muhammad ya itu berat. Fatakul anbiya, maka berkata para nabi lahum kepada mereka, karena dia itu mubtadi'u kalami ummati Muhammadin salat asma'in, ia memulai dari pembicaraan yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad ada 3 nama min asma'illahi ta'ala al-kiram, dari nama-nama Allah yang mulia. Ada Ar-Rahman,
ada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu nama-nama yang mulia. Jadi dengan kita baca Bismillah sekaligus 3 nama yang mulia kita baca, kita sebut Allah, Ar-Rahman, sama Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ disebut ada 3 nama yang mulia. 1 apa? Allah. 2 Ar-Rahman. 3 Ar-Rahim. Ya, itu 3 ya, nama yang sangat mulia. Nah, disitulah yang menyebabkan kebaikan-kebaikan terus diberikan oleh Allah. Ya, karena awalnya dia udah nyebut nama Allah yang mulia. Itu namanya Al-Kiram, ya, yang mulia. Kemudian kalau seandainya kalimat Bismillahirrahmanirrahim diletakkan di kafatil mizani, di satu daun timbangan, kemudian sayatul khalqi, kemudian diletakkan lagi dosa-dosa makhluk semuanya fil kafatil ula, di daun timbangan yang lain, ya, la rajjahat hasanatuhum, maka yang berat kebaikan-kebaikan itu. Masya Allah. Dosa-dosa manusia Bapak, ya, ditimbang di satu timbangan. Kemudian yang satu timbangan lagi itu Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu yang menang Bismillah lebih benar. Kan biasanya kalau timbangan itu begini, Pak. Ya, timbangan itu ada 2, sini 1, sini 1. Nah, itu dulu orang timbang begitu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini dosa-dosa manusia ditimbang. Ternyata yang berat Bismillah. Berarti beratan ini ringan. Padahal ini dosa-dosa makhluk banyak. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kemuliaan, ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya surah Al-Fatihah, ya, itu 7 ayat. Ayat yang pertama apa bunyinya Bapak Ibu? Surah Al-Fatihah 7 ayat. Ayat yang pertama bunyinya apa? Bismillah apa Alhamdulillah? Bismillah apa Alhamdulillah? Oh, ada yang 2 jawabannya, ada Bismillah dan Alhamdulillah. Bu, Bismillah apa Alhamdulillah? Bismillah. Serius? Benar? Yakin? 100? Ya, Bismillah. Ya, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua, ya, Ar-Rahmanirrahim. Ketiga, Maliki yaumiddin. Keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keberapa? Terus ihdinas siratal mustaqim. Berapa? Nah, terakhir 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh ayat yang terakhir. Jadi surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Makanya surah Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Masani. Ya, saya ulangi. Surah Al-Fatihah itu makanya disebut dengan apa? As-Sab'ul Masani. As-Sab'u artinya apa? 7. Jadi 7 ayat yang selalu diulang-ulang dibaca. Diulang-ulang terus nih 7 ayat. Kita sehari semalam paling sedikit baca surah Al-Fatihah berapa kali? Sekali. Berapa kali? 17 kali. Itu paling kurang 17 kali. Tapi yakin lebih. Ya, yakin
lebih. Kalau kita baca lebih 17 kali itu benar-benar modal. Ya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Jumlahnya jadi berapa? 17. Itu modal. Jadi kita kalau sholat kagak baca Fatihah sah tidak? Tidak sah. Karena ada hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila orang itu tidak membaca Bismillah, kecuali makmum masbuk. Kecuali makmum masbuk, bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Makanya imamnya harus bisa nanggung. Ya begitu. Jadi makmum kagak ya sempat baca Fatihah sah karena Fatihahnya ditanggung sama imam. Makanya makmumnya namanya makmum masbuk. Misalnya gini, Ibu, Bapak, siapa yang disebut dengan makmum masbuk? Misalnya Bapak datang ke masjid ini, imam udah baca kulhu dalam lam yalid wa lam yulad. Ya Bapak baru sampai, baru takbiratul ihram. Usolli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman li ta'ala. Allahu akbar. Tadi baru baca lam yalid wa lam yulad, terus pas Allahu akbar wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tadi ini baru takbir Allahu akbar. Ini baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah Allahu akbar, udah ruku. Nah, bagaimana nih makmum? Ruku apa baca Fatihah terusin? Terusin. Ruku apa Fatihahnya terusin? Ruku. Terus Fatihahnya bagaimana? Ditanggung siapa? Imam. Tuh, makanya enak sholat jamaah. Ya, coba kalau sholat sendiri boleh nggak? Kita sholat sendiri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah sampai bismillah aja. Allahu akbar boleh? Kagak boleh. Sah? Tidak sah. Kenapa? Karena orang wajib baca Fatihah setiap rakaat 1 Fatihah. Tuh begitu. Ya. Itulah yang disebut dengan makmum masbuk. Tapi setelah makmum masbuk kan boleh lagi rakaat kedua ya ketinggalan Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam udah Allahu akbar, dia Allahu akbar lagi, enggak boleh. Dilanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus ihdinas shiratal mustaqim. Sampai yang terlambat enggak apa-apa. Ya karena memang dia agak lambat mungkin baca Fatihah. Begitu yang dimaksud. Makanya di dalam sholat ada imam, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Ya, jadi ada masbuk, ada muwafiq. Seperti itu. Nah itulah yang dimaksud bahwa ya bacaan Bismillah itu timbangnya berat sekali, Masya Allah. Ya itu kalau ada daun timbangan 21 kejahatan dan dosa manusia semuanya ditaruh di satu timbangan. Di timbangan yang satu daunnya ya bacaan Bismillah, ternyata Bismillahirrahmanirrahim lebih berat kebanding daripada dosa-dosa manusia semuanya yang ada di timbangan atau daun timbangan yang lainnya. Qala wa ja'alallahu ta'ala hadhil ayata syifaan min kulli da'in, dan Allah jadikan ayat ini menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Syifa itu adalah obat dari penyakit. Orang baca Bismillah jadi obat. Kita mau minum, Bu, Pak, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati Rasulillah Mustafa. Ya, saya mohon ya Allah agar saya disehatkan. Baca dah, begitu minum. Alhamdulillah. Baca lagi bi barakati ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga Allah sembuhkan
saya. Minum lagi, baca alhamdulillah lagi. Yang ketiga baca lagi, ya bismillahirrahmanirrahim bi barakatil ya Muhammad Mustafa, saya mohon supaya penyakit saya sembuhkan. Minum, selesai habis alhamdulillah. 3 kali baca bismillah bi barakatil Rasulillah. Mudah-mudahan itu minta kita supaya disehatkan nanti akan sehat. Tuh, jadi bismillah itu syifa min kulli da'in, obat dari berbagai macam penyakit. Ya, ini kadang-kadang kita minum lupa mulu baca bismillah. Ya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sana lagi sakit, ya jadi obat. Tuh, bismillah itu jadi obat dari berbagai macam penyakit. Jadi kita setiap kali makan, minum itu jangan lupa baca bismillah. Ya, jangan sampai makan enak, ya lupa baca bismillah. Udah lapar bener, makan enak banget lagi. Tanya bininya, bang udah baca bismillah bang? Ada kata sempet dah, udah kata sempet. Ya, jangan biasain baca bismillah. Baca bismillah. Kenapa? Bismillah itu syifa min kulli dan itu yang pertama. Yang kedua, wa ghaniyun min kulli faqrin. Ghani, apa yang ghani? Kaya dan menjadi kaya dari segala kefakiran. Orang ngomong bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, Allah kasih kekayaan. Ada di satu kitab saya baca, ada seorang perempuan selalu melazimkan baca bismillah. Mau ngapain tadi baca bismillah? Buka pintu baca bismillah, buka lemari baca bismillah, buka kotak di lemari baca bismillah, ditutup lagi baca bismillah, ditutup lagi lemarinya baca bismillah, ditutup kamarnya baca bismillah. Suaminya kayaknya ngedemen, ini bini gua dikit-dikit bismillah mulu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, suatu saat ya ini suami memberikan amanah ngasih emas 100 gram. Dia bilang, Neng tolong nih ya simpan emas 100 gram yang rapi, yang bagus. Saat nyimpannya tuh dilihatin, dibuka pintu, suaminya tuh lihatin aja dibuka pintu kamar. Habis buka pintu kamar, dibuka pintu lemari, baca bismillah tuh. Buka pintu kamarnya baca bismillah, buka pintu lemari baca bismillah, dibuka kotak dibaca bismillah, ditaruh tuh ya emas yang dititipin suaminya 100 gram, terus tutup baca bismillah lagi, dikunci dibaca bismillah lagi. Ya kuncinya gak ditaruh di mana-mana, di situ aja digantungin. Ya suaminya intipin aja. Nah pas udah malam, ya istrinya lagi gak ada di situ, suaminya buka, ini emas yang ditaruh dalam kotak dibuang ke dalam sumur. Dulu rumah masih ada sumur, kenal sumur? Ya, kalau sekarang udah gak ada sumur. Dulu dapur ada sumur pakai timba, ya. Ya, ada yang kenal timbaan. Nah, berarti udah tua, ya. Nah, begitu. Kalau yang sumur sama timba tambang belum tahu, berarti masih muda. Ya, gitu. Tapi dulu generasi kita, Pak, ya itu rumah orang-orang tua kita itu dapurnya masih pakai sumur, ya gali sumur, kemudian pakai kerek tambang, ada timbanya, kolomnya gede. Ya kita kalau ngaji sama guru kita, ya pagi-pagi disuruh ngapain? Suruh ngisi kolom. Ya bu ingat begitu. Nah berarti udah tua kita, ya gitu. Kalau anak sekarang nggak ada begitu. Anak sekarang suruh ngaji, suruh nimba, dia kagak ngaji lagi. Ya, dipulang kagak ngaji. Dulu begitu. Terus nih cerita lagi, ini dalam hadis nih. Ya, suaminya tuh dia sengaja diambil, yaitu emas yang 100 gram dibuang ke dalam sumur. Ya, besok pagi diminta sama istrinya, dibilang begini, wahai ya Seko, ya titipan saya mana emas 100 gram, tolong ambilin. Tuh, jangan hilang, awas ya, jangan.
risiko, dikasih amanah hilang. Nah, dibilang begitu. Ya, ini istrinya mah orang jujur banget. Ya, nggak tahu tuh suaminya punya niat jahat begitu. Ya, tapi istrinya udah baik. Buka kamar, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kotak yang memang dia yakin naruhnya di situ, baca bismillah juga. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil tuh, Mas. Ada ternyata. Dikasih suaminya. Suaminya bingung. Ya, bukan bu tadi lo buang. Ya, seperti itu ada. Ternyata apa? Ternyata ini perempuan orang baik, lapalnya selalu baca bismillah, mau ngapain aja baca bismillah. Ya, pada saat dibaca bismillah Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat ambil tuh emas 100 gram yang dibuang oleh suaminya dalam sumur, ambil, masukkan lagi ke kotak yang biasa itu perempuan taruh, yang biasa itu perempuan simpan. Sehingga pas mama dibuka bismillahirrahmanirrahim di kotak lah ada. Itu kekuasaan Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya, ternyata suaminya sadar, istighfar, mohon ampun, lalu dia demen baca bismillah dan ikutin bininya. Tuh, begitu ya. Makanya kita kalau mau tidur suruh baca bismillah berapa kali? Bu, kalau mau tidur suruh baca bismillah berapa kali? Belum tahu lah. Mau tahu? Mau tahu nggak? Tahu aja betul banget. Kalau mau tidur diajarin baca bismillah 21 kali. Ya, kalau mau tidur baca berapa kali? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu apa manfaatnya? Insya Allah aman dari segala pencurian. Ya, kalau seandainya ada orang mau mencuri udah kagak udah aja. Ya, nggak mau aja dia udah kasihnya nyuri sama darah. Emang apa? Itu gara-gara orang baca bismillah 21 kali. Ya, makanya kalau aman, rumah kita pengen aman dari berbagai macam pencurian, setiap malam mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Ya amalin bu, ya bapak begitu juga amalin mau tidur. Ini kadang-kadang kelupaan mulu, ya. Udah ngantuk, udah lupa, udah kalau udah tidur kan. Ya, baca bismillah 21. Bahkan sebenarnya kalau kita mau tidur banyak amalan-amalan. Ada yang disuruh baca ya surah ya Al-Qadar, suruh baca Likilafi Quraisy. Ya, itu banyak doa-doanya. Itu insya Allah orang itu nanti aman. Minimal baca 21 kali bismillah. Ya, itu katanya insya Allah dia dilindungi dari berbagai macam pencurian. Ya, jadi insya Allah ya harta yang dia punya aman, dijaga dengan sebab dibaca bismillah 21 kali. Itu Allah kasih kekayaan dari berbagai macam kefakiran. Terus apa lagi? Wasitron minan nar, dijaga ya, dihalangi dari api neraka. Insya Allah ada bentengnya, ada pertahanannya kalau dibaca bismillah. Wa amanan minal khasam, dan dia akan dilindungi dari ya apa? Tenggelam, dibenamkan di bumi, gempa, wal masah ya itu berubah ya, itu insya Allah diamanin, dilindungi Allah. Orang-orang terkena gempa ya tapi dia aman saja ya. Wal qazam, dari tuduhan-tuduhan yang kagak benar ya, insya Allah dia juga dari qazam ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang menimpa pada dirinya. Madamu ala qiraatiha, selama mereka itu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya boleh diamalin bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dibaca bismillah yang langsung habis surat Al-Fatihah tiap malam 41 kali. Baca Fatihah tiap malam berapa kali? 41 kali. Semoga
ya apa yang mau diinginkan hajat qabul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai selesai, kalau satu kali baca lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai 41 kali. Jadi ini istimewa. Saya ya dulu pernah dikasih amalan selama 40 hari tiap malam suruh baca surah Yasin 41 kali. Ya, berarti itu. Ya, 41 kali baca surah Yasin. Ya, nah seperti itu selama ya 40 malam. Ya, itu. Jadi kadang-kadang kita baca surah Yasin sekali aja ya, capek. Ya, 3 kali cuma tiap nisfu Sya'ban. Iya. 3 kali tiap malam nisfu Sya'ban. 41 kali di malam hari. Ya, dan harus berturut-turut selama 40 malam. Nah itu. Ya, jadi Yasin 5 quri'alah. Nah begitu. Jadi kalau kita baca Yasin, apa yang kita maksud, kita tuju akan dikabul oleh Allah. Nah ini Bismillah dah. Bismillah itu insya Allah dilindungi dari berbagai macam ya masalah-masalah, ya dari qazab, fitnah-fitnah, tuduhan orang yang kagak benar, ya dari gempa, ya bahkan insya Allah ya dia diselamatkan dari sengatan panasnya api neraka selama orang itu terus mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqur Rabi'u, bab yang keempat, fi fadilatis sholati ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat, nih keutamaannya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin, tidaklah berkumpul sama satu masyarakat di satu tempat. Kalau di masyarakat ada yang kumpul di satu tempat, tapi kumpul doang, walam yusalli ala fihi, dan dia tidak membaca salawat di tempat tersebut, illa tafarraqu, kecuali mereka berpencar, kaqaumin tafarraqu an maitin, sama seperti satu masyarakat yang baru saja berpencar dari mayit, walam yang siluhu, mayit itu tidak mereka mandiin. Ya itu begitu. Ada dalam satu hadis, kalau kita kumpul di satu tempat kita kagak baca selawat, sama aja seperti kita berada di satu bangkai. Tempat itu ada bangkainya. Kalau tadi mayit yang kagak dimandiin, ya kita tinggal begitu saja. Jadi ya ini berarti gak bagus. Makanya kita kalau kumpul-kumpul di satu tempat jangan lupa baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal begitu, wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa? Kenapa? Dan kenapa itu? Kalau seandainya orang ngaji selalu diawali dengan membaca selawat supaya tempatnya jadi bagus, jadi mulia. Begitu. Sebab kalau ada orang di tempat itu yang membaca selawat, maka tempatnya kaljibah, seperti bangkai. Ya, nah ini pentingnya selawat, baca selawat, baca selawat. Ya, kalau hari Jumat itu amal yang paling bagus apa? Selawat. Bapak Ibu, ya, itu malam Jumat, hari Jumat ada 2 amalan yang dianjurkan. Yang pertama baca suratul kahfi, yang kedua perbanyak membaca selawat kepada Nabi. Malam Jumat kemarin dulu ya, kira-kira kita baca suratul kahfi kan? Baca. Enggak, mengapa? Yasin, Yasin bacanya tiap malam, bukan malam Jumat. Ya, tiap malam. Ya berarti malam Jumat dibaca. Iya, tiap malam. Malam Jumat baca, malam Sabtu baca, malam Minggu baca, malam Senin baca, malam Selasa baca, malam Rabu baca, malam
Kamis baca, malam Jumat baca lagi. Tapi kalau suratul Kahfi malam Jumat diperintahkan. Jadi bagaimana? Yang udah baca Yasin bagus, terusin baca Yasin. Cuma tinggal ditambahin sama baca suratul Kahfi. Malam udah baca suratul Kahfi, siang ya udah cukup. Ada lagi yang nganjurin malam baca, siang baca. Tapi ada juga pendapat kalau udah malam cukup, kalau udah siang malam enggak, kalau udah malam siang enggak, cukup minimal malam atau hari Jumat. Ya, begitu baca suratul Kahfi. Nah kalau baca Yasin tiap malam, kan rata-rata Ustaz itu orang kalau malam Jumat pada baca Yasinan. Iya, lanjutin bagus. Cuma ditambahin. Ntar di rumah ya baca suratul Kahfi. Kalau di masjid juga baca suratul Kahfi kelamaan, ya pulang udah. Ya, apalagi berkatnya dikasihin ya. Nah, begitu. Ya. Jadi ini amalan yang harus dibaca rutinitas setiap malam Jumat. Nah, sama apa lagi? Yang kedua, al-iksar minas sholawat, perbanyak membaca sholawat. Itu kalau malam Jumat Bapak Ibu banyakin baca sholawat. Ya, banyakin sholawat. Nah kalau habis asar tuh tadi, habis asar baca sholawatnya 80. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu selawatnya begitu. Ya. Diamalin tuh Pak, Ibu ya. Kalau ngaji udah tahu ilmunya diamalin gitu. Jadi kalau habis asar baca tuh ya 80 kali. Ya, begitu. Kita kan kadang-kadang agak berat ngamalinnya gitu. Jadi ya ini kita harus lebih ya fokus tuh kalau malam Jumat sama hari Jumat. Nah itu ya. Jadi banyakin baca selawat. Kalau habis asar hari Jumat baca selawat 80 kali. Dalam salah satu hadis dijelaskan kalau dosa kita 80 tahun diampuni 80 tahun. Ya. Kan enak gitu ya, kan ambil tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wasallim taslima. Itu 80 kali sebentar, 10 menit juga ya. Yang penting boleh kerjain. Nah seperti itu. Nah ini ya yang dikatakan fadilah membaca selawat. Jadi kalau tidak kita baca selawat di satu majlis, satu tempat kumpul kita, sama aja kita itu ya habis berpisah dari mayit yang mayitnya belum dimandiin. Sama aja kita ya berkumpul di satu tempat yang ada bangkainya. Tapi kalau kita baca selawat, insya Allah tempatnya jadi mulia dengan kita membaca selawat. Cukup saya kira, nanti baru al-babul khamsu fi fadilatil ya iman. Ya nanti baru kita masuk ke bab yang kelima. Saya kembali